Oke, selamat sore semua teman-teman. Apa kabar? Ya, nggak terasa ya, kita sudah 1 minggu lagi, sudah ganti bulan dan sudah ada di kita masuki kuartal keempat di tahun 2021. Rasanya kayak baru kemarin ya, saya kok berasa baru kemarin kita bikin market review untuk 2021. Kayak baru awal tahun kemarin, tapi kok rasanya baru kemarin rasanya. Rasanya baru kemarin di kuartal pertama, tahu-tahu udah masuk kuartal keempat. eh, Hampir bisa dipastikan sejalan dengan apa yang kita bagikan di awal. Kita bagikan di awal bahwa kita mengakhiri 2021 ini bakal bullish ya, bakal bikin new high, all time high. Kita berharap begitu. Ending 2021 di 6.700 tuh hampir banyak analis, hampir banyak grup saya lihat analisanya mereka juga udah mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan bahwa akan segera ini. Pertanyaannya seringkali kemarin saya disempat di market review kalau nggak salah saya kasih bocoran sedikit bahwa Christmas come early. Artinya apa sih Christmas, kata-kata saya itu? Yang saya takutkan adalah begitu cepatnya tercapai di all time high di bulan Oktober atau bulan November, nanti di bulan Desember tuh kayak anti klimaks. Jadi saya curiganya begitu, saya agak takutkan begitu. Walaupun saya harap nggak begitu loh ya. Saya harap kita akan terus rally, mungkin IHSG bisa tutup strong di 6.800. Tapi yang saya khawatirkan adalah anti klimaks. Artinya di Desember malah koreksi. Ini bukan suatu hal yang mustahil sebenarnya, karena koreksi di bulan Desember itu pernah terjadi, gitu. Walaupun tidak umum, tapi sering terjadi. Hmm, maksudnya gimana? Maksudnya begini. Umpamanya kita all time high di 6.700. Nanti begitu menjelang Desember turun sampai 6.500 umpamanya. Amit-amit loh ya. Terus nanti ketika menjelang Santa Claus Rally di 25 sampai 30, 25 sampai 31 Desember, dia akan slightly akan up, naik, slightly naik, semua pada terbang semua dan naik, tapi IHSG tidak ditutup di all time high-nya. Jadi bisa saja IHSG candle-nya di 6.500 slightly di bawah all time high. Nah, yang saya khawatirkan itu karena begitu cepat ini kayak di karbit gitu loh, kayak di karbit. Orang kayak buru-buru pengen ngegas dulu gitu loh, nggak mau kehilangan momentum. Kenapa nggak? Saya bilang nggak mau kehilangan momentum. Karena begini, ini naiknya harga komoditi ternyata di luar dugaan, di luar ekspektasi orang. Kenapa? Karena tiba-tiba harga komoditinya naiknya luar biasa. Karena energi terbarukan yang mereka gunakan seperti contohnya angin, air dan sebagainya itu karena nggak tahu antara cuaca atau kos yang ternyata mahal. Hari ini di harian Kontan atau harian bisnis Indonesia ada mengulas bahwa ternyata energi terbarukan itu masih tidak efisien dalam segi cost ya, yang green energy itu belum efisien. Dan itu yang terjadi di banyak negara maju, Eropa ya, China. Dan dihitung-hitung saat ini cost yang paling masuk akal masih di batu bara. Bahkan di harga all time high batu bara sekarang model yang sudah 205 hampir 250 265 per metrik ini ya, metrik ton kalau nggak salah. Dia kondisinya masih lebih murah. Lucu ya, padahal saya beranggapan bahwa kalau saya tadi sempat berandai-andai, mungkin nggak sih harga batu baranya naik sedemikian rupa sehingga membuat cost produksi jadi sudah tidak relevan. Ternyata enggak, ternyata kita nanya-nanya, ternyata saya lihat-lihat beberapa berita-berita di Bloomberg, Reuters gitu kan, ternyata cost-nya masih relevan, masih masuk. Kenapa orang masih hajar terus, masih beli dan harganya masih naik. Harga ini kemarin tadi pagi kan naiknya sampai 12% bahkan, ngeri banget. Jadi karena tingginya cost dari energi listrik yang
green tadi, terus ditambah lagi dengan mereka mau nggak mau harus mengurangi cost. Karena apa? Karena produksi mereka saat ini tidak dalam kondisi yang efisien karena daya beli menurun, ya kan? Produksi menurun, kos tenaga kerja juga mau nggak mau harus ngurangin juga. Jadi banyak hal mereka harus potong kos. Nah, impact sebenarnya yang saya khawatirkan adalah inflasinya nanti. Ketika harga komoditinya naik, ya harga batu bara ini naik, harapan saya tidak mendongkrak oil serta merta naiknya drastis. Untungnya oilnya naiknya cuma nggak terlalu ya naik, cuma nggak sampai gila-gilaan banget. Untungnya, kalau oilnya naik lebih banyak lagi, mungkin akan memicu inflasi. Kalau inflasinya terlalu cepat, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya taperingnya akan dieksekusi. Paham di sini ya? Ini efek domino nih. Ini efek domino. Inflasi, harga komoditi naik, inflasinya tambah naik, akhirnya tapering. Taperingnya dieksekusi, walaupun sekarang memang pasti eksekusi, hampir bisa dipastikan akan dieksekusi. Cuma kalau kayak gini, waduh, bakal dieksekusi lebih cepat. Sehingga yang dikhawatirkan adalah nanti market akan turbulence. Nah, itu saya nggak tahu nih turbulence-nya akan jadi katalis turbulence ini akan terjadi di bulan Desember apa di awal tahun 2022. Nah, kalau diperkirakan sesuai agenda tapering kan akan di November kalau nggak salah ya. November mulai tapering atau akhir tahun atau awal tahun mungkin di kuartal pertama 2022. Nah, saya khawatirnya kayak gitu kejar-kejaran dulu sebelum nanti momen tapering terjadi, IHSG di bawah di drive all time high dulu. Ini thinking negatif saya loh ya. Ini thinking negatif saya, analisa negatif saya yang mana mungkin belum banyak orang yang melihat sampai sejauh itu gitu. Tapi saya melihat seperti itu. Mungkin terjadi. Yang namanya juga konspirasi teori. Orang bisa aja ngomong kosong gitu kan. Tapi yang kita takutkan itu. Jadi sekarang kita tangkap momentumnya aja dulu. Saat ini memang masih kondisi blue chip memang masih rally, ya udah kita enjoy aja ya, enjoy aja. Makanya sebabnya saya selalu tekankan pada teman-teman, mamanya bilang ada yang tanya, Pak, saham apa yang kondisi saat ini harganya murah, fundamentalnya murah dan kita boleh beli dan sebagainya gitu. Wah, itu susah untuk saya jawab karena banyak hal sekarang ya kondisinya ya belum tentu oke dan daripada pusing kita mikirinnya, udah kita teknikal aja deh. Kalau teknikal kita nyaris nggak ada takutnya. Kalau kita pikirin fundamental, barrier kita, keberanian kita jadi berkurang mungkin hampir separohnya aja. Karena apa? Ya halangan-halangan yang ada di depan tuh banyak. Halangan-halangan yang di depan banyak, kondisi utang, kondisi lain-lain, ekonomi pulih apa enggak, bla 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 bla, banyak. Walaupun outlook ke depannya Indonesia ini menarik. Nah, ini Indonesia kenapa menarik? Karena berhasil lebih cepat keluar dari COVID-19. Kita udah bahas minggu lalu kan. Kita udah bahas minggu lalu. Dan ini efeknya nanti ke Windrest tadi yang saya bilang. Kita harapkan di Windrest nanti di akhir kuartal keempat akan bagus ya, akan bagus. Ketakutan kita tidak terjadi gitu, tidak terjadi. Dan laporan keuangannya akan jadi bagus gitu. Karena makanya kita PR kita ini PPKM ini saya sebenarnya sempat kaget juga ketika dirilis kalau nggak tadi kemarin ya bahwa PPKM akan berlanjut di Jawa Bali. Padahal di saat yang bersamaan pemerintah punya wacana untuk buka pintu gerbang pariwisata di Bali udah untuk wisatawan asing. Jadi kayaknya kayak bertolak belakang banget nggak sih? Kayak kontradiktif banget nggak sih? Istilahnya PPKM kayak banji gitu loh. Dan sudah rahasia umum lah, sudah rahasia umum. Kita udah nyaris nggak ada PPKM-nya sebenarnya. Yang terjadi di luaran sana, yang di mata kita melihat, itu sudah nyaris sudah nggak ada PPKM. Semua sudah open gate semua. Itu kalau boleh saya bilang, sorry to say, ya PPKM cuma buat gertak sambal supaya menahan lajunya orang untuk bertingkah laku bebas itu supaya agak tertahan. Tapi buat pelaku ekonomi, khususnya yang di mall, itu agak susah, karena mall itu strict banget ya, mall itu strict banget.
masuk tuh harus pakai Peduli Lindungi apps ya kan dan lain-lain. Sedangkan di luaran sana kayak yang sektor informal, pasar, kaki lima, warung-warung kecil itu udah nggak ada PPKM-nya, udah bebas-bebas aja. Dan tidak jarang bahkan saya jarang sekali melihat sekarang orang pakai masker, malah lebih gila lagi. Gawat, gawat banget. Ya, jadi di luaran itu udah gawat banget deh pokoknya deh. Ya harapan saya kalau sudah begitu, kalau saya lihat gini, kok orang banyak yang sudah nggak pakai masker dan fine-fine saja. Jangan-jangan herd immunity benar-benar sudah terbentuk gitu loh. Ya benar-benar herd immunity Indonesia sudah terbentuk. Kalau memang begitu nyata, kalau memang begitu saya tinggal tunggu laporan pemerintah mengatakan bahwa herd immunity sudah terbentuk dan BAM angka pertumbuhan ekonominya sudah mulai naik dan sebagainya dan optimisme naik di kuartal keempat bakal ngedrive, bakal rally, lari kencang. Wah, kalau udah kayak gitu udah keren banget. Oke, coba kita share chartnya. Saya share chartnya ya untuk di ininya apa namanya. Sekaligus kita market review loh ya, kita market review. Sebelumnya tanya jawab di saham-sahamnya apa aja. Kali ini kita lebih terstruktur ya, bahasanya lebih terstruktur lah. Nah, kita tarik dari 2008 ya. Kita tarik dari 2008 ketika dia turun dan begitu pulih, begitu cepat ya, begitu cepat pulihnya. Ini juga sama sebenarnya, kita lihat nih. Di 2014 juga sama, pulihnya begitu cepat, dan 2020 juga pulihnya begitu cepat. Nah, ini udah dekat banget nih sama titik all time high-nya kita nih. Nih, udah dekat banget gitu loh. Ya, ini terlepas dari ada diprediksi next 2 month number COVID bakal naik lagi gitu loh. Terlepas dari itu, kita lihat chartnya aja gitu loh, chartnya aja. Chartnya begitu bagus gitu loh, begitu indah gitu. Ini sedikit katalis atau isu negatif yang membuat dia bakalan jatuh lebih dalam gitu loh. Kalau kayak gini nih kita ngomong momentum ya, momentumnya itu udah ngegas banget gitu loh. Kalau kita bicara momentum, yang ngerem itu harus impact-nya juga harus besar. Kalem-kalem. Jadi impact-nya itu harus besar untuk supaya bahwa kalau ternyata COVID tambah, jangan-jangan level seperti rem darurat mungkin yang bisa membuat dia tiba-tiba bam, amblas lagi. Tapi kalau saya lihat momentumnya itu Indonesia itu sudah cukup kebal dengan berita-berita kayak gitu. Nanti orang akan mikir, tenang aja, nanti juga naik. Contoh, kita PPKM di bulan apa ya? Ada ingat nggak kita PPKM bulan apa? Juli ya, kalau nggak salah ya. Bulan Juli bukan sih? Bulan Juli bukan sih? Kita lihat chart monthly-nya aja. Ternyata yang koreksi itu ada di bulan apa? Yang koreksi. Dan itu pun koreksinya minusnya juga cuma minus 0,8% kok. Ini monthly loh ya, ini chart monthly. Ini chart monthly. Mei, Juni. Anggaplah Mei, Juni lah. Mei, Juni PPKM. Cepat kok recovery-nya. Cepat banget. Ya, ini cepat banget nih kalau saya bilang nih. Rem darurat Anies kapan? Rem darurat Anies. Januari? Rasanya bukan deh, nggak tahu juga. Tapi recovery-nya begitu cepat gitu loh. Anggaplah, let's say lah, omong kosong. Menjelang akhir tahun akan koreksi. Ya berarti sesuai dengan analisa saya yang tadi saya bilang. Desember terjadi anti klimaks. Ya bisa saja ya, nggak kaget sih. Berarti kan sudah antisipasi. Betul kan? Saya kan tadi bilang, kalau 6.700 ini tercapai di bulan November, jangan-jangan Desember dia koreksi, dibawa jadi 6.500. Ya, prediksi berarti anti klimaks. Urusan nanti
Saya nggak tahu kan, waktu saya ngomong ini kan, saya nggak tahu kalau ada data yang memprediksi bahwa 2 bulan lagi akan terjadi peningkatan angka COVID ya. Nggak ada yang tahu, saya juga nggak tahu. Tapi saya fokus analisa saya berdasarkan candle aja. Nah, kalau lihat candle, Pak, November naik, Desember koreksi, bisa nggak? Ya bisa aja, tidak menutup kemungkinan. Toh yang penting dia udah breakout, sudah breakout, jebret, dia koreksi lagi. Biasalah, orang kalau udah breakout ATH, dia koreksi itu udah biasa banget. Nah, jadi pergerakannya nanti kalau dia breakout mungkin sampai ke rem, kan kita nggak tahu, dia naik bisa sampai berapa. Kalau saya bilang sih potensial sampai ke 6.000 saat ini. Kalau berdasarkan chart monthly ini saya cek mungkin bisa sampai 6.900, kemudian dia swing ke 6.480-an. Coba kita ini karena ini monthly mungkin saya pakai weekly-nya aja lebih 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 relevan untuk kita analisa, untuk melakukan analisa. Oh ya, ini saya sudah lakukan pakai ini nih. Jadi targetnya berarti range-nya di sini nih nanti ini. 68 65 68 65 68 68 64, sorry. Ya, anggap ini aja nih, topnya nih. Ini perkiraan saya kalau dia breakout, kan kayak bandul gitu ya. Kalau kita bilang kalau orang breakout all time high kan kayak bandul. Teng, naik, terus dia pelan-pelan dia turun lagi, dan teng, naik lagi, dia turun lagi gitu kan. Jadi kayak bandul gitu kan. Ada momentumnya. Nah, saya lihat kemungkinan besar paling dia ngegasnya sampai sini sih, Paul mentok. Habis itu dia swing di areal ini nanti. 669 di sini sih 6693, tapi bisa aja di range 6.664 sama 6.480-an atau 6.500-an. Pokoknya range-nya sekitar 6.500 sampai 6.600, 6.700. Itu range-nya kita lah nanti dalam beberapa waktu ke depan ya. Itu. Terus kemudian kalau lihat sektoralnya bagaimana sektoralnya? Kalau secara sektoral saya lihat sih basic masih belum kemana-mana, ya masih mungkin kalaupun naik-naik ya paling masih di sekitaran ini range-nya, dia masih sideways di sini. Mungkin pakai yang ini kali. Nah, range-nya masih di sini, antara ini ya. Terus kemudian consumer cyclicals, ini yang oke banget, dia masih akan naik, cuma dia akan pullback dulu, terus kemudian dia naik lagi. Pullback-nya mungkin di sekitaran ini arealnya. Pada dasarnya dia masih akan going up terus nih, consumer cyclicals ini, silakan dicari aja saham-sahamnya. Energi, nah ini yang saya agak takutin sebenarnya ini terlalu tinggi ini. Orang tuh kalau boleh dibilang ini sudah nggak rasional kalau saya bilang, naiknya ini udah nggak rasional. Terbukti dari apa? Terbukti dari harga sahamnya. Hari ini walaupun harga komoditinya naik 12%, harga sahamnya cenderung naiknya gitu-gitu aja, mulai ketahan saya bilang. Orang sudah mulai takut ya. Orang sudah mulai ngeri-ngeri sedap untuk tetap bertahan di sektor ini. Jadi hati-hati, rawan koreksi anytime. Sektor finance, nah ini yang menurut saya masih relevan banget adalah sektor finance ini, yang berpotensi untuk kemudian lanjut lagi naik. Ini. Terus habis itu healthcare. Nah, healthcare ini kalau kita lihat dengan polanya masih uptrend, cuma lagi konsolidasi aja untuk kemudian dia kembali rebound lagi. Seperti saya bilang ya, di kondisi pandemi ini membuat industri healthcare itu menjadi industri yang anti badai. Ya, orang sekarang akhir-akhir ini sangat-sangat ini sekali ya, aware banget dengan kesehatan, dan karena program pemerintah yang mensupport, mengcover biaya
kesehatan, pengobatan COVID-19, sehingga membuat ini menjadi boleh dibilang anti badai lah. Orang gagal bayar, kemungkinan gagal bayarnya kan kecil. Cuma masalahnya baru-baru ini saya nggak tahu, saya lihat berita bahwa pemerintah membatasi klaim. Jadi yang klaim COVID-19 di stop dulu. Karena apa? Klaimnya terlalu banyak dan utang pemerintah udah besar sekali di sektor ini. Ini yang bikin katalisnya jadi jelek. Jadi beberapa waktu ini negatif karena apa? Hutang pemerintah sama rumah sakit itu terlalu tinggi. Jadi banyak yang belum dibayar rupanya pengobatan COVID tadi kemarin itu. Nah, ini yang bikin jadi jelek itu di situ doang sih. Tapi kalau berangsur-angsur pemerintah sudah mulai bayar, itu sektor ini akan comeback lagi. Harusnya akan comeback lagi. Sentimen negatif cuma itu doang sih, kalau saya bilang. Terus industri, sektor industri, otomatis ya, ketika ekonomi negara pulih, Indonesia itu adalah salah satu negara industri produsen dunia. Ya, untuk Asia khususnya ya. Tentu saja setelah China, Vietnam, Thailand mungkin. Nah, industri ini juga sudah mulai recovery, ya sudah mulai recovery. Cuma hati-hati itu yang seperti saya bilang dengan naiknya harga komoditi, apakah berimbas terhadap nanti cost produksi yang juga akan naik, dan ujung-ujungnya terhadap daya beli masyarakat, dan ujung-ujungnya juga terhadap order yang masuk. Nah, jadi ini juga rawan koreksi kalau saya bilang, ya rawan koreksi. Itu sebabnya kayak tadi emiten-emiten industri saya jualan, cenderung jualan, ambil pendek-pendek aja, satu hari 5%, happy lah, di Astra lagi. Kalau kita masuk di Astra kan bukan masuk kayak saham gorengan, ya nggak? Masuk di Astra itu lebih pede lah gitu loh. Satu apa? Karena satu dia liquid banget gitu loh. Kamu masuk di Astra 1000 lot, enteng aja gitu loh. 1000 lot, harga tadi Astra 6.000, saya masuk di berapa ya? 5.700 atau hampir 5.700-an. Profit taking di 6.050, 6.025. Happy nggak? Happy banget. Udah merem aja, udah kayak gitu, udah kayak deposito cair dalam beberapa jam, udah kayak gitu aja. Enak banget gitu. Cari apa? Mau cari keuntungan yang seperti apa gitu. BBRI kan juga udah kayak, tapi sorry ini kita ngomongin industri lah ya. Nah, Astra itu pemegang ininya, market cap-nya ini di sektor ini. Setidaknya. Kalau saya lihat mirip-mirip chartnya. Terus infrastruktur, tadi ada yang nanya ya, infrastruktur. Terus ke depannya infrastruktur gimana? Kalau saya lihat bagus ya, infrastruktur bagus, dan pengaruhnya terhadap emiten-emiten yang lain, kayak Tower, Tebik, dan lain-lain, Telkom, rasanya oke, masih oke banget, masih inline, akan naik. Kebutuhan orang akan data cukup tinggi, dan hype-nya masih besar dengan 5G. Nah, 5G terkait 5G ini, ternyata 5G ini, saya baca-baca beberapa ini, berpotensi untuk meningkatkan revenue penggunaan data. Kenapa? Karena semakin cepat koneksi yang kita dapat, semakin banyak hal yang akan kita lakukan, yang bisa kita lakukan. Contoh. Waktu zaman dulu 3G, 2G, dan 3G, kita maksimal ngapain sih pakai gadget? Ngapain sih? Paling maksimum chatting, lihat sosmed, itu udah maksimum. Tapi ketika 4G ini, kita ngapain? Kita streaming, kita nonton, kita lakukan hal-hal yang di luar itu. Kita live, conference, kita webinar. Nah, kebayang nggak sih kalau nanti sudah jadi 5G? 5G mungkin ke depannya akan ada muncul ruang-ruang virtual. Teknologi yang orang dulu sampai sekarang, yang ini teknologi lama, tapi mungkin sekarang nanti ke depannya waktu 5G akan menjadi teknologi yang sangat-sangat populer ke depan. Adalah teknologi virtual. Dulu kita pakai Google Virtual itu rasanya malas banget dan nggak tahu mau ngapain karena teknologinya juga masih prematur banget. Jangan kaget nanti teknologi itu akan menjadi teknologi yang awam dan umum digunakan. Ini tidak dibahas di banyak ini. Cuma saya melihat ada kemungkinan tendensi sampai ke sana. Kita ketemu nongkrong-nongkrong di kafe, ngapain kita ke kafe? Pakai virtual aja kita ngobrol-ngobrol. Lebih relevan gitu. Di rumah masing-masing kita ngobrol aja di rumah gitu, pakai virtual gitu. 5G memungkinkan terjadi. 5G memungkinkan terjadi. Jadi
Satu lagi yang teknologi 5G yang mungkin bakal datang ke depannya, pasti ke depannya adalah apa? Telemedicine lah, terus konsultasi online, ya kan? Banyak lah, kita hampir banyak hal yang mungkin kita nggak akan duga, tapi teknologi itu akan datang di teknologi 5G ini. Saya sempat tunjukin ya video yang di China bahwa mereka jualan Kentucky itu pakai mobil. Mobilnya sudah tanpa awak loh, mobil tanpa awak yang berkeliling. Nah, kebayang nggak sih mobil tanpa awak berkeliling gitu untuk penjualan barang? Itu sesuatu yang mungkin kedepannya mungkin menjadi hal yang nggak kaget lagi. Itu teknologi 5G memungkinkan untuk terjadinya hal-hal seperti yang saya bagikan. Jadi infrastruktur itu mungkin kedepannya akan menjadi salah satu industri sektor yang mungkin akan jadi leading juga nanti. Ya, terus consumer non cycle mulai naik ya, kita lihat mungkin memang sudah terlalu murah lah kelas seperti Unilever lah ya. Walaupun saya bilang belum tentu itu akan menjadi Unilever akan ngedrive naik, belum tentu, mungkin karena orang lebih ke arah valuasi aja. Sudah terlalu murah Pak gitu. Kayak kemarin kita predik HMSP. Pada waktu itu saya predik HMSP karena simple, saya lihat ada candle begini aja, candle biru. Wah, ini kayaknya HMSP nih. Instead ada juga sebenarnya ada gudang garam juga, kita juga sempat sebut. Ada Indofood, ada ICBP, tapi saya bilang, HMSP kayaknya menarik nih, secara chart dan nyampe loh. 1 minggu 8%. Ya, very good, saya bilang. Oke banget, cukup oke ya untuk kelas HMSP yang lagi downtrend. Unilever udah naik berapa ya? Weekly sampai hari ini udah 10,6%. Unilever. Oke kok, di tengah downtrend berat yang kayak gini ya. ICBP udah berapa ya? 6,3%, bahkan lebih kecil dari Unilever. Indofood 5,6%. Nah, ini. Mungkin saya lihat ke depannya Indofood dan ICBP menarik untuk dicermati. Consumer non cyclical masuk sini. GGRM gimana? GGRM 3,12%. HMSP minggu ini aja 5,39%. Dan saya lihat HMSP masih berpotensi untuk naik lagi ya. Kayaknya masih berpotensi. Secara saya lihat dia ada di hit di selendang. Ya itu. Itu consumer non cyclicals ya. Terus kemudian properti. Properti mulai beranjak naik juga, mulai beranjak naik. Saya sebenarnya jujur belum tahu kenapa properti bisa naik sih sampai hari ini. Kalau orang banyak bilang naik karena revenue penjualan yang meningkat dari tahun kemarin, ya jelas lah. Tahun kemarin di saat awal-awal pandemi orang stagnan ya, semua nggak jualan, semua nggak ada yang beli properti. Tapi tahun ini harusnya mulai recovery. Ditambah lagi harusnya orang spekulasi karena harga tanah udah banyak yang murah dan banyak orang yang butuh duit. Atau kalau nggak muncul proyek-proyek baru yang harganya jauh lebih murah. Jadi harganya teradjust karena ada stimulus dari pemerintah terkait pajak dan lain-lain ya. Harusnya itu jadi katalis positif untuk sementara waktu. Tapi untuk ngedrive sampai dia naik banyak, saya rasa belum tentu. Belum tentu. Kita lihatlah ke depan. Properti baru bisa naik ketika angka ekonomi juga positif. Dia baru bisa bergerak ya. Salah satu mesin penggerak juga. Dan dia baru bisa digerakkan juga oleh ekonomi yang bergerak. Jadi rodanya dia ini berat. Di satu sisi kalau dia bergerak, otomatis ekonomi juga pasti bergerak. Karena bobotnya dia properti itu kan padat karya kan. Nah, tapi di satu sisi lain adalah dia baru bisa jalan kalau ekonomi juga udah mulai bergerak. Lucu ya, jadi kayak tektok gitu. Kayak saling gandeng geret gitu, saling narik gitu. Sama-sama harus jalan baru bisa bagus. Tekno cukup mengagetkan, dia malah bikin lower low.
Apakah sektor ini orang sudah angkat tangan? Apa ragu-ragu? Apakah digital akan benar-benar jalan? Mungkin saya harap ini koreksi sehat saja untuk kemudian dia balik rebound lagi. Kalau lihat monthly-nya, nah monthly-nya agak mengkhawatirkan sih dia buat lower low. Moga-moga sih dia tidak jebol ya, moga-moga tertahan ini dan dia rebound. Kalau dari histogramnya sih sebenarnya dia udah membaik ya. Sentimennya membaik. Harapannya dia bisa kembali naik ini dalam waktu dekat. Ditambah asing yang masuk terus di sektor ini. Terakhir transportasi. Nah, transportasi ini juga sama, dia harusnya juga seiring dengan naiknya komoditi, ini juga naik harusnya. Karena sektor transportasi ini juga digerakkan bukan cuma sekedar transportasi logistik biasa, tapi angkutan hasil tambang juga masuk di sini. Jadi harusnya seiring dengan naik harga komoditi juga mengerek ini ya, mengerek sektor ini. Tapi yang baru-baru ini mengerek itu adalah logistik ini sih sebenarnya. ASA itu apa ya? Gara-gara logistik pengiriman kayak si cepat gitu-gitu kali ya. ASA itu di bawahnya apa sih? Yang masuk dalam ASA? Antaraja. Antaraja. Oh, oke oke oke. Ya, mungkin itu yang jadi katalis positif sih sebenarnya. Ya, ini pada dasarnya sih rawan koreksi juga sih. Mungkin dia konsolidasi dulu deh, konsolidasi untuk kemudian dia breakout lagi. Pada dasarnya trennya juga masih akan bagus. Rata-rata oke sih, kecuali sektor basic tuh yang saya agak ngeri sedap dan energi yang rawan koreksi dan transportasi ini. Yang lain-lain rasanya masih oke-oke semua, especially finance. Kalau ekonomi jalan, sektor finance yang pasti akan duluan ngedrive. Itu udah rahasia umum lah. Karena pemegang market cap-nya masih itu. Saya belum lihat ya, pembobotannya belum berefek ya. Belum kelihatan efeknya tepatnya di pembobotan ini. Karena apa sih yang dimaksud dengan pembobotan free float dan nanti akan berubah model pembobotan. Otomatis nanti akan berubah susunan di LQ45 atau mungkin di IDX 30 atau Kompas 100 mungkin akan berubah karena seiring waktu berubah dengan model perhitungan indeksnya. Dan itu berimbas pada apa? Berimbas pada nanti racikan portofolio yang ada di fund manager. Itu imbasnya. Banyak fund manager atau institusi yang meracik portofolionya berdasarkan susunan indeks. Itu mempengaruhi mereka untuk seberapa besar, seberapa banyak mereka memiliki emiten ini. Jadi kalau sudah tidak ada di portofolio, sudah tidak masuk dalam susunan indeks, atau mungkin secara indeks, secara pembagian porsi, secara perhitungan, market cap-nya otomatis berkurang, otomatis terhadap indeks berkurang karena aturan free float, sehingga mereka mau nggak mau juga harus mengurangi portofolio. Tapi kita sudah ketakutan dengan hal itu dari beberapa waktu yang lalu sebenarnya. Ya nggak sih? Kita tuh sudah ketakutan dengan hal yang itu beberapa waktu yang lalu, tapi ternyata ya fine-fine aja tuh, ternyata masih naik aja tuh ini nih. Anggaplah IDX 30 gitu kan, masih fine-fine aja tuh. Ternyata nggak serta merta membuat jadi turun mereka jualan gitu, enggak. Mereka tetap fine-fine aja. Jadi saya lihat dalam pengaturan free float dan indeks ini belum berimpact besar sama market. Jadi tenang-tenang aja, nggak usah fokus sama yang hal-hal yang ini ya. Jadi kita santai-santai aja. Ini IDX 30 bagus ini chartnya ini, IDX 30. Nanti coba cek aja yang masuk dalam grup IDX 30 ini apa. Ini bagus kok, IDX 30 ini, grup ini bagus. Oke, udah 2,5 jam nih. Cukup kali ya webinar kali ini, sisanya kita minggu depan lagi. Oke? Makasih Pak Erwin. Oke. Thank you Pak Erwin ya. Thank you semua. Thank you. Thank you semuanya Pak. Ilmunya banyak ini. God bless. Thank you Pak. Ya, dagingnya luar biasa ini, apalagi yang smart order.
Ya, makasih Pak. Makasih Pak Erwin. Thank you ya Pak. Makasih Pak Erwin. Terima kasih Pak Thank you. Erwin. God bless. God bless. God bless.